saja pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kita melanjutkan materi pada materi kerajinan bahan serat minggu kemarin. Kita sekarang juga melanjutkan mengenai kerajinan bahan serat. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan keragaman kerajinan dari bahan serat sebagai rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Nah, untuk persepsinya, kalian bisa memperhatikan di bawah sini, dimana silahkan kalian amati gambar tersebut ya, namanya apa, terus kemudian persamaan perbedaannya itu seperti apa. Nah, untuk yang A, gambar yang A itu apa, yang B itu apa, C dan D itu apa ya. Nanti untuk nama persamaan dan perbedaannya bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya, seperti itu. Ditulis saja persepsi mengenai gambar A itu namanya apa, contoh ya, kepompong atau ulang sutra. Yang B itu apa, terus perbedaannya itu apa, dan persamaannya itu apa, dituliskan di buku kalian masing-masing ya. Benar sekali ya ini. Terus bagaimana sih, kemarin kan kita telah mempelajari mengenai pengertian serat. Nah, ini Pak Bagus ingatkan lagi mengenai pengertian serat. Nah, yang pertama ini adalah serat alam. Serat ya, ada serat alam dan serat buatan. Nah, serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh seperti itu. Kemudian ada istilah serat alam, sel atau jaringan benang hitam panjang berasal dari hewan atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan serat. Serat alam sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi yang pertama kali oleh bangsa Cina. Terus bagaimana jenis dan karakter bahan serat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, serat berasal dari tumbuhan ya, seperti yang kemarin Pak Bagus jelaskan, ada serat dari hewan dan ada serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan itu ada 4. Yang pertama ada serat dari tumbuhan biji, berasal dari biji. Yang kedua dari batang. Yang ketiga dari daun. Yang keempat dari serat tumbuhan yang berasal dari buah. Ada 4 ya jenisnya. Nah, untuk yang pertama, bagaimana sih serat dari biji? Bisa kalian amati ya, ini serat dari biji. Nah, serat dari biji ini contohnya biji kapas ya. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Saat ini serat kapas dan serat kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan produk tekstil ya. Kalau misal kapuk biasanya digunakan untuk apa? Ya, untuk kasurnya seperti itu, isi dari kasur. Pohon kapas itu namanya pohon randu. Nah, kemudian yang kedua, serat yang berasal dari batang. Bisa kalian perhatikan ya, serat berasal dari batang. Di ini dicontohkan gambarnya. Yang pertama ada serat dari batang anggrek. Yang kedua serat batang melinjo. Kemudian ada serat batang mahkota dewa, serat batang beringin. Nah, apa sih itu serat dari batang? Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya anggrek mahkota dewa. Nah, seperti di mata pelajaran IPA yang kalian pelajari, jadi ada 2 ya. Jenis batang itu ada yang berkambium dan tidak berkambium. Kalau yang berkambium, dia itu cirinya dia yang besar ukurannya. Kalau yang tidak berkambium, yang
kecil seperti anggrek, ya itu kan kecil, dia itu tidak berkambium. Kalau yang berkambium itu contohnya mangga, dia itu memiliki ruas-ruas di antara xilem dan phloem seperti itu. Itu kawan-kawan saja yang ada di mata pelajaran IPA ya, mengenai batang berkambium ataupun batang tidak berkambium. Nah, kemudian yang ketiga ada serat dari daun. Nah, serat dari daun merupakan serat yang berasal dari tumbuhan. Namun, banyak orang memanfaatkan serat daun menjadi bahan baku tekstil. Contohnya, serat daun nanas, eceng gondok, dan pandan berduri. Gitu ya. Nah, dicontohkan ini ada serat daun mendong, ya. Terus kemudian ada serat daun nanas, kemudian ada serat daun pandan berduri. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ada serat dari buah. Ini buah apa? Ya, betul sekali, ini buah kelapa. Nah, buah yang dimanfaatkan serat dari buah itu contohnya apa? Kelapa. Sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah memiliki sabut. Yang kelapa ini buahnya memiliki sabut yang melapisi buahnya. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Contohnya sebagai apa? Ya, benar sekali. Sebagai sapu bisa ya. Mungkin kalau kalian pernah mendengarkan ada sapu dari sabut kelapa seperti itu. Dan juga sabut kelapa ini banyak digunakan untuk lain-lain ya, kerajinan juga seperti itu. Ini salah satu serat dari buah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, terus bagaimana karakteristik bahan serat alam itu sangat penting ya. Jadi beberapa keunggulan ya dari bahan serat ini, serat alam ya, yang menjadi perhatian dan pembuatan seratnya, di mana kehalusannya itu ditentukan kekuatannya, daya serap dan elastisitasnya atau kemulurannya. Nah, jadi bahan serat itu dilihat ya berdasarkan kehalusan, kekuatan, daya serap dan elastisitasnya. Tuh ya, seperti itu. Kemudian ada serat yang berasal dari hewan. Ada dua. Yang pertama serat filamen dan serat stapel. Sekalian lihat ya. Apa sih serat dari hewan yang serat filamen itu dan serat stapel itu apa? Nah, kalau dilihat dari gambar sini, serat filamen itu digambarkan ya sutra ya. Kalau serat stapel domba. Apa sih sebenarnya serat filamen dan stapel itu? Kalian harus tahu pengertiannya, karakteristiknya, dan contohnya. Next ya, kita langsung masuk ke kita cari tahu. Nah, serat dari hewan yang pertama itu ada serat filamen, di mana serat filamen itu serat yang membentuk jaringan. Ya, dia membentuk jaringan karakteristiknya. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Kemudian serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau. Ini yang harus kamu perhatikan. Serat sutra itu memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar ya, ketika terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah untuk dihancurkan. Ini yang harus kamu perhatikan. Jadi serat filamen itu apa? Serat yang membentuk jaringan dengan memiliki ciri-ciri seperti ini. Ya, ciri-cirinya ini kamu harus ingat, harus kamu pahami betul. Ya, ini sangat penting ciri-ciri dari serat filamen.
Nah, terus satunya apa? Serat dari stapel. Apa itu ya? Nah, serat dari hewan selanjutnya ada serat dari stapel. Nah, serat stapel ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Nah, contohnya rambut domba, ada juga yang dari hewan itu alpaka dan lainnya. Biasanya itu dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan seperti jaket atau dan yang lainnya. Nah, stapel, kalau tadi filamen itu yang membentuk jaringan, sedangkan stapel ini apa cirinya? Ya, dia berasal dari rambut hewan yang disebut dengan wool. Beda ya, ada perbedaan antara serat filamen dan stapel. Nah, kalau filamen membentuk jaringan, kalau stapel ini serat berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Ciri-cirinya pun beda. Nah, serat wool itu agak kuat, tidak berkilau. Kalau yang serat filamen tadi dia berkilau. Serat wool agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Ya, jadi dia itu sebagai penahan panas yang baik, kemudian tahan terhadap jamur dan bakteri. Inilah salah satu beberapa ciri yang dimiliki oleh serat stapel. Ya. Tuh. Ya. Terus untuk kesimpulannya yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini, untuk kerajinan bahan serat itu dibagi menjadi dua ya. Mengenai pengertian tadi sudah, pengertian dari bahan serat itu komponen yang membentuk satuan yang memanjang dan yang utuh. Komponen-komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Itu ya, itu simpulan pertama. Kemudian simpulan yang kedua, bahan serat itu terdiri dari dua ya. Ada dari alam, ada dari buatan, seperti itu. Nah, untuk yang bahan alam itu dibagi menjadi dua lagi, berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Nah, yang berasal dari tumbuhan itu dia dibagi menjadi 4. Tumbuhan yang berasal dari bagian biji, berasal dari batang, buah, dan berasal dari daun. Dari hewan itu ada 2, serat filamen dan serat dari stapel, seperti itu. Nah, masing-masing ciri-cirinya sudah kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar, baik mau di Google Classroom maupun di kolom komentar YouTube sini. Jika yang ada yang ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.